Tidak ada fitnah yang paling dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Si buta mata satu ini akan membawa petaka yang paling mengerikan yang belum pernah dialami oleh manusia. Sahabat Hisham bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati fitnatun akbaru minad Dajjal." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada fitnah yang paling besar melebihi fitnah Dajjal sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Dajjal datang untuk menghancurkan kebenaran dan memaksa manusia untuk menuhankan dirinya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kekuatan maha dahsyat, membuat manusia tunduk kepada kehendaknya. Tidak ada jalan selamat. Ia akan mengendalikan manusia dan dunia serta makan dan minuman. Dajjal bisa menjelajahi setiap jengkal bumi kecuali Makkah dan Madinah karena keduanya dijaga oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal." Sungguh di setiap ruas jalan menuju Madinah dijaga oleh para malaikat sehingga kota itu tidak dimasuki wabah ta'un dan juga dajjal. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kecepatan Dajjal dalam mengelilingi bumi. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kal goiti istadrajat hurrih." Mereka atau Dajjal berjalan seperti hujan yang diiringi dengan angin besar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada tahun kedatangan Dajjal, langit tidak menurunkan setetes hujan pun dan bumi tidak menumbuhkan satu tumbuhan pun. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. 2 tahun sebelum kedatangan Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujannya dan bumi akan menahan seluruh tumbuhannya sehingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu khuf atau makhluk yang berkuku kecuali pasti akan mati. Manusia kelaparan dan kehausan. Sementara Dajjal membawa roti dan makanan di sebelah kanannya, diperuntukkan bagi mereka yang mengimaninya dan mempertuhankan Dajjal. Sementara sebelah kirinya membawa api dan siksaan untuk menyiksa siapapun yang menolak untuk mengikutinya. Tentu saja, roti Dajjal adalah neraka sebenarnya dan api Dajjal adalah surga sebenarnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi sulit dan dahsyat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah orang Arab pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, orang Arab pada saat itu sangat sedikit jumlahnya." Aku bertanya lagi, "Makanan apakah yang mencukupi orang-orang beriman pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Apapun yang mencukupi para malaikat, yaitu tasbih, ucapan subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah." Kemudian Ibunda Aisyah bertanya lagi, "Harta apakah yang paling baik pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Seorang budak yang kuat, yang mampu mencukupi kebutuhan air minum tuannya. Adapun makanan, maka tidak ada makanan pada saat itu." Hadis riwayat Ahmad. Beginilah kedahsyatan fitnah Dajjal, dan pada saat itu zikir, wirid adalah makanan bagi orang-orang beriman. Sementara mereka yang tidak beriman pasti akan mengikuti Dajjal untuk mendapatkan roti dan air minum dari Dajjal.
Wallahu a'lam bishawab.